Alkitab mengatakan, Ana wal abi wahid, aku dan Bapa adalah satu. Ini sudah sangat jelas sekali Bapak Ibu ya. Sangat jelas sekali iman kekristenan, aku dan Bapa adalah satu. Ini perkataan daripada Yesus Kristus sendiri. Ana wal abi wahid, aku dan Bapa adalah satu. Bapa dan Putra itu tidak akan bisa dipisahkan di dalam iman kekristenan. Tidak akan bisa dipisahkan dan tidak ada satu orang pun yang bisa memisahkan kecuali nabi palsu dengan guru palsu, juga pengajar-pengajar palsu. Nah, para pengajar palsu dan guru palsu serta nabi palsu Bapak Ibu ingin mencoba memisahkan antara Yesus Kristus dan Bapa. Tujuan mereka apa? Supaya banyak orang Kristen yang sesat. Supaya banyak orang Kristen yang murtad, supaya banyak orang Kristen yang menyangkal iman percaya kepada Yesus. Maka para nabi palsu dan guru-guru palsu itu selalu mereka menyebarkan berita hoak. Mereka berkata, lihat, dia hanya sebatas utusan, dia hanya sebatas nabi, dia hanya sebatas guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman, berjumpa kembali di Bintang Mu'alaf Channel. Salam satu Tuhan, Allahu Akbar. Mudah-mudahan kita semua selalu sehat walafiat di dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dideraskan rezekinya dan juga dimudahkan segala urusannya. Amin ya Rabbal Alamin. Teman-teman, kembali pada kesempatan kali ini kita akan mereaksi sebuah video yang datang dari channel Murtadin asal Aceh, yaitu Effendi Usman. Yang mana di sini Effendi Usman sok-sokan mengutip bahasa Arab di dalam dia membacakan ayat di dalam Bibelnya. Kenapa dia membacakan ayat Bibelnya dengan memakai bahasa Arab? Karena kemungkinan dia tidak mengerti dengan original teks Bibelnya, yang notabene bukan bahasa Arab. Dan pembahasan kali ini menarik sahabat ya. Dia membahas tentang Yesus dan Bapa adalah satu. Nah, mari kita simak videonya sebelum kita reaction lebih lanjut. Bapak Ibu kasih Tuhan, ketemu lagi dengan saya Evangelis Avraham Effendi Usman. Bagaimana kabar Bapak Ibu semua? Tentu luar biasa. Nah, Bapak Ibu kasih Tuhan, para pencinta Injil Habagat, Alkitab mengatakan, Ana wal abi wahid, aku dan Bapa adalah satu. Ana wal abi wahid, aku dan Bapa adalah satu. Ini sudah sangat jelas sekali Bapak Ibu ya. Sangat jelas sekali iman kekristenan, aku dan Bapa adalah satu. Ini perkataan daripada Yesus Kristus sendiri yang mengatakan kepada para murid dan kepada kita semuanya hari-hari ini Bapak Ibu, Ana wal abi wahid, aku dan Bapa adalah satu. Ana wal abi wahid, aku dan Bapa adalah satu. Ana wal abi wahid, aku dan Bapa adalah satu. Dan kalimat itu, kalimat ayat di dalam Bibel kepunyaan Effendi Usman, dibacakan memakai bahasa Arab. Diulang-ulangnya pula ya. Apakah kemungkinan Effendi Usman ini tidak pede dengan original teks Bibelnya sendiri, yang jelas bukan bahasa Arab ya? Atau kemungkinan yang kedua, Effendi Usman ini tidak tahu ayat itu di dalam original teks Bibelnya sendiri. Dan kemungkinan yang ketiga, apakah Effendi Usman ini tidak mempunyai jati diri dengan agamanya dan dengan kitab sucinya. Oleh karena itu Bapak Ibu, kita tidak akan bisa misalnya kita menerima Bapa saja tanpa kita menerima Putra. Itu tidak akan bisa. Atau kita menerima Putra saja tanpa kita menerima Bapa. Itu juga tidak bisa. Artinya kita tidak bisa menerima Bapa saja tanpa kita menerima Yesus Kristus. Begitu sebaliknya, kita tidak akan bisa menerima Yesus Kristus saja apabila kita menolak Bapa. Jadi Bapa dan Putra itu tidak akan bisa dipisahkan di dalam iman kekristenan. Ya. Tidak akan bisa dipisahkan dan tidak ada satu orang pun yang bisa memisahkan kecuali nabi palsu dengan guru palsu, juga pengajar-pengajar palsu. Nah, para pengajar palsu dan guru palsu serta nabi palsu Bapak Ibu ingin mencoba memisahkan antara Yesus Kristus dan Bapa. Tujuan mereka apa? Supaya banyak orang Kristen yang sesat. Supaya banyak orang Kristen yang murtad, supaya banyak orang Kristen yang menyangkal iman percaya kepada Yesus. Maka para nabi palsu dan guru-guru palsu itu selalu mereka menyebarkan berita hoak. Mereka berkata, lihat, dia hanya sebatas utusan, dia hanya sebatas nabi, dia hanya sebatas guru. Ya, ini menarik teman-teman ya.
Kita akan bahas yang ini ya lebih detail ketika Effendi Usman mengatakan tidak akan ada yang bisa memisahkan antara Bapak dengan Yesus. Kalaupun ada, itu adalah nabi palsu, itu adalah guru palsu. Tetapi pertanyaannya, bagaimanakah jika Bible kepunyaan Effendi Usman sendiri yang ternyata menyatakan bahwa Bapak bukan Yesus, Yesus bukan Bapak? Oke, mari kita tampilkan dalil-dalilnya. Sahabat, video yang saya reaction adalah video yang berjudul ini ya, heboh jutaan umat, apakah para ustadz ini berkata jujur? Nah, inilah video yang saya ambil cuplikannya dan yang kita reaction saat ini. Sahabat, akidah utama dari orang-orang Kristen adalah Trinitas. Mereka meyakini bahwa Tuhan itu Esa, akan tetapi terdiri atas 3 pribadi, yaitu Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Meskipun mereka tetap bersikeras itu Esa, akan tetapi tetap saja dalam pengaplikasiannya mereka menyembah 3 Tuhan yang berbeda. Salah satu ayat yang dijadikan dalil tentang ketuhanan Yesus seperti yang tadi dikutip oleh Effendi Usman adalah ayat yang menyatakan bahwa Yesus dan Bapa adalah satu. Effendi Usman mengatakan bahwa Yesus adalah Tuhan dengan menggunakan ayat ini, Aku dan Bapa adalah satu, Yohanes 10 nomor 30. Kalau kita perhatikan pada konteks ayat yang dimulai dari ayat ke-23, maka akan jelas bahwa maksud kesatuan pada ayat tersebut adalah makna dalam arti tujuan. Kalau masih belum mengerti, coba kita tengok ayat yang ini ya, Yohanes 17 nomor 11. Dan aku tidak ada lagi di dalam dunia, tetapi mereka masih ada di dalam dunia. Dan aku datang kepadamu, ya Bapa yang kudus, peliharalah mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita. Yohanes 17 nomor 11. Nah, ayat tersebut menyebutkan bahwa Yesus satu dengan para muridnya seperti dia dengan Bapa. Apakah ada yang mengatakan bahwa para murid Yesus dengan Yesus adalah sama? Kalau begitu berarti para murid Yesus sama dengan Allah, karena Bapa dan Yesus adalah satu. Saya katakan bahwa menjadi satu artinya dalam tujuan, bukan dalam hal esensi. Ayat lainnya yang kurang lebih sama persis maknanya adalah tertulis di dalam Yohanes 14 nomor 20. Pada waktu itulah kamu akan tahu bahwa aku di dalam Bapa-Ku dan kamu di dalam aku dan aku di dalam kamu. Yohanes 14 nomor 20. Yesus mengatakan bahwa dia di dalam kamu seperti Yesus di dalam Bapa. Bagaimana Anda memaknai ini semua? Artinya adalah satu dalam makna tujuan, bukan dalam makna esensi ataupun keilahian. Kalau Yesus sama dengan Bapa atau Allah, maka murid-murid Yesus juga adalah Bapa, karena para murid Yesus dengan Yesus adalah satu. Maknanya tentu saja bukan seperti itu. Yesus sendiri yang menyatakan bahwa Bapa lebih besar dari siapapun, dan pada ayat lainnya Yesus juga menyatakan bahwa Bapa lebih besar daripada dia. Ini membuktikan bahwa Yesus dan Bapa adalah pribadi yang berbeda, dan makna satu pada ayat Yohanes 10 nomor 30 adalah dalam hal tujuan. Coba perhatikan konteksnya yang bermula dari ayat ke-23. Tidak mungkin Yesus adalah Allah, tidak mungkin Yesus adalah Bapa, dan tidak mungkin Yesus itu Tuhan, karena dia juga sujud kepada Tuhan, dia memohon kepada Tuhan, bahkan berdoa kepada Tuhan. Maka ia maju sedikit lalu sujud dan berdoa, katanya, ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku, tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki. Matius 26 nomor 39. Tidak akan bisa dipisahkan, dan tidak ada satu orang pun yang bisa memisahkan kecuali nabi palsu dengan guru palsu, juga pengajar-pengajar palsu. Nah, teman-teman, jadi apa yang dituduhkan oleh Effendi Usman ya, kalau ada yang berusaha memisahkan, itu adalah nabi palsu, guru palsu, pengajar-pengajar palsu. Tetapi ada ayatnya di dalam Bible kepunyaan Effendi Usman sendiri yang ternyata menyatakan bahwa Yesus bukan Bapa, Bapa bukan Yesus. Apakah dengan demikian berarti Effendi Usman menuduh Bibelnya sendiri adalah nabi palsu, guru palsu, dan pengajar-pengajar palsu? Nah, silahkan kalian jawab memakai logika.
Demikian sahabat, mudah-mudahan bermanfaat. Jazakumullah khairan kasiron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.